Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel LSG Ar-Rahmah dengan tema bagaimana menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita sebagai makhluk Tuhan tentu menginginkan agar kita dicintai oleh Allah Zat yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, Allah memberikan tuntunan kepada kita agar kita bisa menjadi kekasih Tuhan yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam ayat 63 surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Zat yang Maha Kasih, mereka adalah yang mau berjalan di muka bumi dengan penuh rasa rendah hati. Maka ini cara pertama. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus memiliki sikap humble, rendah hati, tawadhu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila disapa, diajak bicara oleh orang-orang jahil, ucapkan dengan kata yang damai, salama. Insya Allah kita akan menjadi kekasih Tuhan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan omongan yang jahil dibalas dengan kejahilan. Kalau ada orang membuli kita lalu kita balas membuli, maka apa bedanya kita dengan mereka? Ingin menjadi kekasih Allah yang dicintai Allah, apabila disapa, diajak bicara, dibuli oleh orang lain, dia katakan qalu salama, ya, ucapan yang membawa kedamaian. Kemudian yang ketiga apa caranya? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, yaitu orang-orang yang di waktu malamnya dia sujud dan ruku, alias mau bangun malam untuk sholat tahajud. Sholat tahajud ini memang berat tapi sangat mulia dan mengantar kita insya Allah akan menjadi kekasih Tuhan yang Maha Kasih. Maka saya berpesan pada diri saya dan juga pada saudara-saudara semua yang ingin menggapai cinta kasih Tuhan, bangunlah malam, sempatkan meskipun hanya 2 rakaat, ya, insya Allah mengantar kita menjadi kekasih Tuhan sejati. Saya ingin mengibaratkan begini, kalau umumnya orang datang di kantor ya sesuai dengan jam-jam tertentu, ya, kalau kita biasanya dalam konteks ini 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namun rupanya kita mau datang di luar yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Malam kita bangun untuk menjumpai kekasih kita yaitu Allah. Niscaya akan mendapat sambutan yang lebih, dan itu artinya kita ingin menjadi kekasih Tuhan yang Maha Kasih. Kemudian yang keempat apa? Lanjutannya walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan, palingkan kami dari siksa neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya siksanya adalah sangat menghancurkan. Dia sadar betul ingin selamat dari siksa api jahanam, maka dia berdoa supaya dijauhkan dari siksa api jahanam. Maknanya apa? Dia berusaha menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Terusnya, ya, lalu lanjutan ayatnya masih bicara tentang pedihnya neraka jahanam. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat sebagai tempat menetap dan tinggal. Kemudian ciri yang kelima, orang yang ingin menjadi kekasih Tuhan apa? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan tapi tidak pula juga kikir, melainkan berada tengah-tengah. Jadi kalaupun berinfak secara moderat, ya, tidak boros tapi juga tidak kikir. Kemudian ciri yang keenam,
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, yaitu orang-orang yang tidak menyembah ya bersama Allah Tuhan yang lain, alias dia tidak berlaku syirik ya, tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang hak, wala yaznun, dan juga tidak berlaku zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan perbuatan zina niscaya dia akan memperoleh dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana, akan dilipat gandakan baginya siksa di hari kiamat dan kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Tapi di sini ada lanjutan ayatnya, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, kecuali orang yang kemudian dia mau bertaubat ya dan beramal dengan amal yang baik, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka Allah akan ganti sayyiatnya atau dosa-dosanya dengan kebaikannya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Demikian ya 6 poin bagaimana cara kita menjadi kekasih Tuhan yang Maha Kasih. Semoga Allah menolong kita untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.